Hai guys, selamat sore, selamat datang lagi di IG Live 2 tahun link aja tanya apa-apa bisa barengan sama Sahil Mulahela. Seperti biasa sore-sore ngumpul, seneng-seneng bareng, lihat IG Live-nya, link aja dan layanan syariah link aja di mana kita bakalan ngobrol sama narasumber yang inspiratif. Dan tentunya sore ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru juga. Ada banyak hal yang pengen kita obrolin sore hari ini barengan sama Bayu Skak. Hai, Halo apa kabar? semuanya. Baik, Mas Hail. Apa Mas kabar? Bay, Baik? ngelihat Mas Bay aja bawaannya udah pengen ngakak dong, Mas. Oh, aduh. Bisa aja Mas Hail. Hari ini kita lagi ngobrol banyak sama Mas Bayu. Kita ngomongin gimana caranya membuat orang senyum dan membuat senyum orang itu menjadi sebuah karir. Jadi Nah, ya. kita nggak cuma bikin senyum doang, tapi kita bikin senyumnya itu menjadikan sebuah karir kayak yang dilakukan sama Mas Bayu saat ini gitu kan. Karena Iya. kita lihat kan Mas Bayu ini komedian iya, YouTuber iya, aktor iya, jadi sutradara film itu juga iya kan. Makanya ini banyak banget semua bidang kayaknya diambil gitu kan. Itu yang pengen kita kulik dari Maruk. nggak maruk lah. Cuma kayaknya nggak berbagi. Itu dia. Nah, ini yang pengen kita tanya, pengen kita kulik Ya. dari seorang Mas Bayu Skak ini. Tapi jangan lupa untuk Sobat Link aja dan layanan syariah Link aja. Masih ingat sama traktiran Link aja? Itu adalah kita bagi-bagi hadiah saldo Link aja senilai 2 juta rupiah untuk 22 orang pemenang setianya Link aja yang pakai aplikasi Link aja dan layanan syariah Link aja. Nah, nanti juga akan dikasih tahu siapa pemenangnya yang beruntung yang untuk dapetin saldo 2 juta rupiahnya itu tadi. Gimana caranya? Ya pergunakan aplikasi Link aja dan layanan syariah Link ajanya sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya. Karena kita udah kedatangan Mas Bayunya juga, boleh dong sedikit diceritain Mas Bayu sekarang ngapain aja sih selama pandemi ini, basa-basi kita awal dulu. Oh ya, Mas Hail. Ya, ini sekarang lagi ada di Jakarta. Jadi ini PPKM darurat ini masih ketahan lah di Jakarta. Sebenarnya kan mau pulang ke Malang kemarin, tapi ya lebih baik daripada ya gimana-gimana ya, atau juga di Malang juga agak parno kalau ada orang dari Jakarta pulang, jadi masih ketahan di sini. Saya putuskan buat bertahan dulu di sini lah. Sembari sekarang sambil ngedit film saya yang baru kelar syuting 3 bulan lalu, berjudul Loro Ati. Editing sekarang, masuk editing. Yang ngedit Itu tapi sih. tim kan, bukan Mas Bayu sendiri kan? Oh bukan. Kalau misalnya film kan kita kerjanya kelompok gitu loh, Masnya. Kalau YouTube kan semuanya bisa diembat sendirian ya, kayak bikin story sendiri, syuting sendiri, pakai direkam-rekam sendiri, syukur-syukur nggak dilihat-lihat sendiri gitu ya. Kalau misalnya film sih ada timnya banyak, ada kalau misalnya pas produksinya ada DOP-nya, ada ininya. Saya selaku sutradara juga nggak yang muluk-muluk kayak aku mau gini gitu, kayak lempar aja ke mereka, ntar mereka kelola sendiri. Loh, Ada editornya, ya. ya, tapi gini, Mas Bayu tuh dulunya sebelum Ya, menjadi seorang komedian sebagai YouTuber juga, itu dulunya tuh ngapain sih? dulunya aku ini Mas Hail. Jadi aku kan dari Malang, dari kota Ah, Malang itu dari sejak lulus SMP itu aku udah mikir bahwa aku pengen sekolah itu yang isinya cuma gambar. Jadi oke. karena dulu kan suka gambar kan, tertarik pada film kartun gitu, akhirnya masuk animasi. Oke. Nah, di animasi itu kan diajarin videografi, sinematografi, Mm-mm. sehingga nyantol sampai sekarang juga masih dalam line yang bagus gitu loh. Maksudnya animasi nggak ujuk-ujuk jadi apa gitu, tapi masih inline gitu. Ya, jadi dulu sebelum YouTube itu ya animasi. Aku siswa animasi dan lanjut kuliahnya pun juga animasi. Seneng Gitu. gambar berarti karena dulunya Seneng seneng gambar. gambar. Oke. Iya, Mas Sail. Jadi dari Kira-kira bisa kecil, menggambarkan masa depan kita nggak? kenapa menggambarkan masa depan kita. Ya, bisa dibilang seperti itu sih. Karena ya dari kecil itu suka gambar, dan sebenarnya dari orang tua sendiri kan kayak agak gimana gitu ya. Karena dari dulu masih belum ada track record sebelumnya animasi itu apa. Bahkan aku Iya, propose iya, iya. pertama kali ke orang tua aku Ah, mau masuk animasi. Animasi itu apa? Waduh, jelasinnya ke orang tua gimana? Pokoknya komputer itu loh. Pokoknya. Oh iya, udah. ah. Ya gitulah. Nah, tapi Itu sebelum YouTube. orang tua bisa setuju tuh gimana ceritanya? Akhirnya Mas Bayu masuk animasi. Sebenarnya ada nakalan dari aku juga sih, karena ya itu tadi satu dua hal aku kayak agak ya udahlah sini aja, kayak maksa gitu. Ah, Dan juga
sedikit ini sih, sedikit apa ya, bukan licik gitu ya, tapi kayak cerdik ya, kayak kancil. Kancil itu bukan licik tapi cerdik gitu loh. Yang sekarang aku mikirnya itu yang aku bilang ke orang tua aku bahwa kalau misalnya aku masuk sekolah terus aku nggak yang aku inginkan, aku dipaksa untuk belajar itu, malah nanti nggak jadi apa-apa loh. Lebih baik aku masuk ke sekolah yang aku suka di situ, biar aku keseharian itu aku semangat untuk masuk sekolah, dan itu kejadian Mas Sahil. Jadi ketika di ACC ya, kasih restu orang tua itu masuk animasi, jadi saya setiap hari masuk sekolah dan masuk kuliah itu nggak ada hambatan gitu, kayak pengen terus belajar. Oh, animasi itu gini ya. Oh, kenapa kok Donald Bebek itu kalau mau lari kok harus molor dulu gitu. Nah, itu kan belajar kan, itu ada 12 prinsip animasi. Nah, satu dua hal juga ada videografi dan sinematografi, dan itu yang saya bawa sampai sekarang jadi sutradara ini gitu. Loh, tapi dulunya tuh pernah kebayang nggak sih bakalan jadi kayak sekarang jadi content creator gitu? Oh ya, dulu tuh akhirnya kan ya belajar animasi yang tadi itu ya. Kalau misalnya pagi harinya sekolah, sore harinya itu masih nongkrong di sekolah gitu. Kayak misalnya ngobrol sama teman-teman. Tadi itu kita dapat pembelajaran tentang videografi. Kenapa kok ada close up ya? Kenapa kok ada two shot? Orangnya kelihatan dua, terus ketika agak tegang sedikit, kameranya mendekat ke mukanya gitu, zoom gitu. Itu apa pergerakan kamera? Kita coba yuk, kita hanya nyoba gitu. Nyoba pakai kamera HP dulu Mas Sahil gitu kan. Ya. Nah, dari situ kita berkarya, akhirnya kan berkarya, dan dulu mikirnya cuma buat ngehibur teman-teman sekelas gitu ya, atau teman-teman satu sekolah gitu. Tapi lambat laun kok internet itu semakin menjanjikan dulu di 2010 gitu ya. Maksudnya platform-platform lain juga menyediakan kayak video gitu loh, maksudnya untuk upload video. Jadi kami mencoba mengunggah ke platform-platform, dulu masih di Facebook, masih di apa, kayak kita malah booming gitu loh. Malah booming, malah keterusan sampai sekarang akhirnya gitu. Oh, jadi awalnya tuh justru karena setelah selesai kuliah ngobrol sama teman tentang mata kuliahnya tadi. Iya, tadi itu kan ya. Enggak, Terus kelanjutan. Cuma penasaran. Serius banget berarti hidup lu dulu ya? Ya, sebenarnya nggak serius amat gitu, Mas Sahil. Tapi kayak ya dibikin fun aja. Kayak seperti contoh, nggak yang harus bikin yang harus bagus serius gitu. Bikin ecek-ecek aja yang kayak kita seneng-seneng aja gitu. Dan dari situlah, maksudnya dari konten yang ringan, yang ecek-ecek tadi, jadi enak isi gampang dilihat gitu loh, maksudnya nggak yang berat gitu, sehingga nyebarnya itu ke sekolah lain, akhirnya juga nonton, terus sampai ke pokoknya nyebar deh itu, akhirnya agak dikenal masyarakat itu di tahun 2011-an ya. Dulu masih nyobanya pakai handphonenya Asia Hidayah ya? Nggak ada kameranya dong. Kameranya dong, poliponik ya. Dulu pertama kali tuh HP-nya ini yang 3,5 megapiksel itu kan, tapi kayak bohong gitu kan. Kalau sekarang kan katakanlah HP 8 megapiksel ya memang 8 megapiksel gitu. Tapi dulu 3,5 megapiksel itu nggak tahu tuh 1 megapiksel mungkin. Jadi kalau syuting itu Mas Ail ya, itu ngeblur gitu loh, kayak kalau misalnya dari kejauhan gitu agak ngeblur gitu, harus deket gitu. Nah, itu juga aku sempat ada satu cerita juga agak ngebohongin orang tua gitu loh. Bu, Pak, ini harus pokoknya ini di sekolah itu ada pembelajaran videografi itu harus punya kamera itu. Padahal nggak harus gitu. Akhirnya dibelikan. Ya itu, tapi ya satu dua hal kenakalan dulu. Tapi dari bohong itu sekarang jadi uang justru ya? Iya, maksudnya itu kan baiknya toh Mas saya. Maksudnya ya dulu oke lah agak bohong gitu, tapi kan setelah saya sukses juga, Bu, pengen apa ya tak belikan. Nah, kan mesti ada dampaknya gitu ke orang tua. Meskipun dulu juga. Artinya ibunya minta dibelinya kamera lagi. Iya. Ternyata dia nge-vlog. Plot twist. Ternyata dia ikutan nge-vlog. Wah, anakku sukses, aku nggak mau kalah. Nah, ya pokoknya nyenengin lah, kayak diajakin dibelanjakan gitu kan ya, terus diajak main ke luar negeri gitu kan, seneng kan. Jadi ya itulah. Tapi respon orang tua ketika ngelihat Mas Bayu menjadi seorang content creator, menjadi komedian, itu gimana? Ya mereka seneng sih, seperti inilah ya, ibu-ibu pada umumnya lah ya, yang punya WA group gitu. Kalau misalnya film saya itu, ya kan film kan perputarannya itu kan setelah diputar di bioskop, kan nanti kalau misalnya udah turun dari bioskop kan masuk ke OTT itu ya.
Nah, ketika udah kelar masuk ke OTT mungkin akan dibeli sama TV gitu kan. Ya kan tayang di TV. Kalau misalnya tayang di TV itu ibuku udah yang di depan TV itu udah ngerekamin di story WA disebar-sebarkan ke grup-grup WA-nya gitu ya. Ya bangga lah gitu lah ya. Itu juga ya ya mereka bangga lah dengan pencapaian saya itu. berarti sekarang dengan pencapaiannya Mas Bayu kayak gini, Nah, tetangga-tetangganya Mas Bayu yang udah pada nah. jadi ibu, bapak, yang punya anak, ini lagi ngebandingin anak-anaknya mereka sama Mas Bayu. Karena Ya kebiasaan tetangga nampaknya kan iya. gitu kan, kebiasaan Iya, iya. tetangga gitu kan, suka Ya, ngebandingin anaknya sama anak tetangga. benar sekali Mas Sahil. Ini juga terjadi sama aku dulu ya. Kayak yang aku bilang tadi, animasi kan dulu kita kembali ke masa-masa tahun 2010 dulu. Nah, Siapa yang tahu animasi? Orang aku masuk animasi itu dicemooh kanan kiri ya. Itu loh, anaknya Bu itu loh masuk apa itu pokoknya apa gitu loh. Kayak sekarang kan membuktikan gitu loh ya. hmm. Ya balik lagi ketika sekarang aku berhasil mungkin ya aku jadi patokan yang lain-lain jadi kayak itu loh kayak Bayu gitu. Ya, nggak tahu ya mungkin ya budgetnya tetangga pada umumnya lah Mas Iya, Sail iya. gitu. Coba Iya. Mas Bay, Eh, ceritanya aku ini adalah tetangga yang dulu mencemooh. Sekarang ah, aku lagi berdiri di depan rumah, Mas Bayu lewat. Gaya lewatnya seperti apa? ya udah bangga gitu loh kayak kamu yang dulu bilangin aku ini itu sekarang coba aku berhasil kok. Eh, Ya yang aku petik adalah ini Mas Sail. Ya semua itu harus ada pembuktian sih kayak ya apa ya bahasanya validasi lah ya. eh, Aku memvalidasi diriku itu. Maksudnya aku kayak sekarang pun aku mempunyai kesempatan untuk menjadi sutradara film gitu ya. Itu hmm, kan nggak aku ambil semena-mena langsung aku jadi sutradara film kan nggak kan. Aku harus kerja dulu 3 film itu menjadi co-director di film Yowis Band itu yang sebelumnya. ya, Nah, aku kan belajar kan. Nah, itu adalah proses validasi. hmm, Sebelumnya YouTube kan udah aku validasi bahwa aku di YouTube berkarya dan akhirnya berhasil mendapatkan subscriber yang lumayan gede, 3 juta subscriber itu sudah tervalidasi gitu loh. Ini ya, yang YouTube itu udah valid. Sekarang saatnya memvalidkan film gitu. Aku kan belum valid di film gitu loh. Ini ya, yang film Kuloroat ini baru film pertamaku yang sekarang lagi di edit gitu loh. Maksudnya ini film pertama yang akhirnya aku sendirian menjadi sutradara. director gitu. Iya, kalau kemarin kan masih co-director kan. Eh, Nah, itu. Jadi ya sembari kita hidup ya pasti akan ada validasi lagi kayak ketemu calon mertua, validasi lagi, ketemu pacar yang tak ini tuh, validasi lagi gitu. Nah, harus divalidasi semua sih. Jadi tapi kalau misalnya berarti udah validasi enak. kalau kita Ya. tarik ke belakang, ke 2 tahun ke belakang, karena ini kan momennya anniversary-nya Link aja yang kedua tahun. Ya, link aja. Tapi juga selama 2 tahun ini kan udah banyak melakukan perubahan sampai di Wah, banyak. saat ini ya kan. Nah Ya. Mas Bayu sendiri selama 2 tahun ke belakang nih ada perubahan apa sih yang dirasain sama Mas Bayu? Oke. Oh ya, ini sebelumnya ya Mas Ael ya, ini karena ya ini ulang tahunnya Link aja. Ini aku juga inget banget, aku dulu juga pernah kerja bareng sama Link aja tuh bikin jinglenya itu yang aku rasa juga happy banget. Aku akhirnya juga Link aja juga seneng ya. Uh, Dulu tuh aku inget pulsa listrik tagihan pakai Link aja. Itu aku bikinin jinglenya tuh kayak iya. keren gitu. Ya itu sih. Jadi melihat sekarang perkembangannya udah 2 tahun ini semakin inovatif ya dan semakin menyimpelkan kita lah. Maksudnya semua masyarakat untuk lebih simpel kemana-mana bayar ini itu dalam satu genggaman. Yaitu aku turut seneng sih gitu. Untuk 2 tahun ke belakang ini perubahannya dengan sekarang sih kalau misalnya dari aku sendiri ya aku bisa dibilang lebih lebih mateng lah ya dalam menghadapi suatu masalah gitu nggak yang apa ya bahasa Indonesianya gugup gopuh itu agak aku tuh dulu kalau misalnya ada masalah yang genting gitu aku selalu kayak kebakaran jenggot gitu loh. Waduh. Panik kan kepanikan yang terlalu kelebihan dan sebenarnya nggak perlu gitu loh. Nah Was-was. sekarang aku bisa lebih tenang ya lebih tenang. Oh ini kayak gini ya kita tangani dengan. Nah itu kan dicapai dengan nggak yang instan juga gitu dalam 2 tahun ini gitu. Itu berarti 2 tahun ini ya kerjaku itu bikin film yang 3 judul tadi itu. Oke, jadi emang 2 tahun ke belakang ini ada kenaikan lah ya ibaratnya Iya, dari ya yang alam. cuma co-director terus akhirnya Iya, sekarang bisa menjadi seorang sutradara di film Lara Ati ini kan, Lora Ati kan. benar. Loro Ati ya. Ya itu sih alhamdulillahnya itu sih Mas Sail ya. Maksudnya aku sih selalu gini dalam prinsip aku ya. Misalnya aku dulu pengen berpikir kreatif ya. Karena
Kalau misalnya kamu pengen berhasil, kamu harus berpikir kreatif. Oke, aku berpikir kreatif. Ketika aku berpikir kreatif dan akhirnya membuat sesuatu yang kreatif, ternyata ini masih kalah gitu loh. Ketika lihat sekeliling kita, semua orang udah berinovasi. Jadi tingkatan selanjutnya adalah berinovatif gitu loh. Nggak cukup cuman kreatif, harus inovatif gitu loh. Akhirnya harus berinovasi gitu. Oh, ya udah aku berinovasi lah. Ketika aku udah mengebut berinovasi, aku berharap, oh aku saatnya nih kayak bersinar gitu. Ternyata aku lihat di kanan kiri juga ini masih kalah karena banyak sekali orang yang di atasnya berinovasi, mereka itu disruptif. Disruptif itu dari kata mendisrupsi ya, bisa dibilang agak nakal ini, agak menghancurkan pola yang sudah ada dan akhirnya semuanya jadi ikut dia gitu loh, kayak yang dilakukan Elon Musk, kayak yang dilakukan Steve Jobs itu kan dulu HP ya gitu-gitu aja, tapi Steve Jobs nggak mau ikutan itu. Steve Jobs bikin sendiri satu dan malahan ini besar, yang lain malah ikutan dia gitu loh. Iya. Ini punya kamera tumpuk 3, yang lainnya juga ikut. Beberapa bulan kemudian tumpuk 3 juga. Nah, itu yang namanya disruptif gitu. Nah, aku harus berpikir kayak, wah aku harus disruptif. Kreatif saja nggak cukup, berinovasi pun juga nggak cukup, harus disruptif. Harus memikirkan bahwa ke depan itu apa ya, gitu loh. Nggak bisa kita cuman ada di zona nyaman sekarang yang kita berleha-leha gitu. Kalau gitu terus ya kita akan tertekan akan zaman gitu. Nah, itu sih yang pegangan aku, itu sih harus disruptif. Ini menarik sih. Tadi ketika Mas Bayu ngomong harus disruptif gitu kan. Sedangkan kalau kita mau disruptif, itu kita harus punya banyak skill. Kita harus banyak melihat peluang juga. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendisrupt itu kan. Iya. Nah, apa nih skill apa yang sebenarnya seorang Mas Bayu punya gitu. Tapi kita nggak pada tahu. Karena yang kita tahu kan komedian, iya. YouTuber, iya. Aktor, iya. Sutradara, iya. Tapi kebiasaan apa lagi yang akhirnya Mas Bayu punya gitu? Oke, kalau misalnya dari aku sendiri, yang aku dari dulu banggakan itu adalah sosok kedaerahanku yang mengental ada di aku lah ya. Dan sebenarnya aku sendiri di sini bukan semena-mena membuat konten bahwa ini konten berbahasa Jawa doang gitu, bukan. Tapi dalam kontenku ini aku memberikan pesan kepada semua orang bahwa kedaerahan itu jangan dilupakan gitu loh. Maksudnya dengan seiring berkembangnya zaman itu kedaerahan itu kan semakin terkikiskan dengan semakin banyak anak yang meninggalkan menggunakan bahasa daerah, sementara petua-petuanya semakin tua dan lama-lama meninggal ya. Dan kalau nggak gitu kan siapa yang akan mengajari ini, kan lama-lama akan punah gitu loh. Nah ini kan sangatlah memprihatinkan sekali menurut saya gitu, karena aku sendiri melihat negara-negara tetangga lah ya, kayak ya yang dekat-dekat lah, Thailand gitu. Thailand itu sekarang udah maju kayak industri hiburannya. Ya kita tonton lah ini deh, Korea juga, Jepang gitu. Jepang malah dari dulu ya, Korea, Thailand. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu hanya satu, mereka bangga akan kedaerahan mereka, sehingga mereka punya ciri khas, sehingga mereka bisa menggaungkan itu gitu loh. Nah Indonesia itu terkikis gitu loh. Bahkan Justin Bieber pernah datang ke Indonesia itu dia bilang Indonesia ini random country gitu. Nah, dulu saya masih marah mendengar itu, tapi sekarang kayak memang kita random country, kita siapa coba gitu loh. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mempersatukan kita, agar saya yang orang Jawa dan orang Ambon yang orang Batak bisa bersatu dengan bahasa Indonesia, tapi bukan berarti kedaerahan kita itu kita lupakan gitu loh. Nah, itu sih yang saya suarakan dengan film-film saya, karya-karya saya, dan akhirnya ya lambat laun memberikan dampak positif ke masyarakat lain, sehingga mereka tidak malu terhadap budaya yang mereka miliki. Kayak yang Bali juga harus stand up dengan memberikan karya-karyanya berbahasa Bali pun nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kan ada subtitlenya gitu loh. Korea pun juga sama, Mas. Saya nonton drama Korea juga nangis kok gitu loh, maksudnya. Kita juga nonton film Thailand yang serem-serem itu juga takut kok. Tapi kan apakah kita tahu bahasa mereka? Kan enggak gitu. Tapi kan disediakan subtitle doang itu dapat. Ya, hal-hal seperti itu lah yang kartu as saya itu di situ, Mas. Berarti empatinya itu yang besar banget dari seorang Mas Bayu ini ya. Empati terhadap lingkungan sekitarnya tuh luar biasa gitu kan. Ya. Dalam aku misalnya berkarya gitu ya, aku sebenarnya agak bisa dibilang kayak terlalu sendiri gitu loh, kayak punya pemikiran sendiri gitu. Karena aku berpikir selalu kalau aku berkarya aku harus punya landasan yang kokoh juga gitu loh. Apa dampaknya terhadap masyarakat dengan karyaku ini gitu loh. Dan
seiring berjalannya waktu, dulu kan berkarya untuk iseng-iseng doang, seneng gitu, akhirnya mendapatkan keuntungan duit dari YouTube gitu-gitu. Nah, kedepannya apa nih, gagasan kita apa nih gitu. Kalau gini-gini doang ya kita akan gini-gini doang aja gitu. Harus ada gagasan yang kuat, dan aku berpikir lama dan akhirnya ketemu dengan satu gagasan, yaitu national pride. National pride itu ya sikap bangga terhadap kebudayaan yang kita miliki gitu loh. Itu yang dilakukan Jepang, itu yang dilakukan Korea, sehingga mereka bisa mengekspor ke daerahannya ke sebanyak-banyak negara gitu loh. Dan semuanya itu menarik apa ya? Menarik yang lain-lainnya, kayak seperti contoh Jepang. Jepang itu tahun 1945 itu kan dibom atom itu kan, bom Hiroshima Nagasaki itu ya. Mereka terpuruk itu, mau jualan apa coba, lihat kanan kiri juga hancur gitu loh. Akhirnya mereka punya ide, oh kita jual kreatif aja. Mereka jual apa? Astro Boy. Mereka menjual sebuah kartun bernama Astro Boy. Orang lain, negara-negara lain yang menerima kartun itu, aku Jepang nih, aku jualan kartun mau ya. Oh, nggak apa-apa yo, tontonan anak kecil aja kok. Loh, mereka mikir itu adalah tontonan anak kecil. Padahal di tontonan anak kecil itu, Astro Boy, setiap makan itu selalu ramen. Setiap makan selalu kalau misalnya Doraemon juga itu apa, selalu dorayaki. Apa? Itu adalah 40 tahun lalu. Nggak usah jauh-jauh 40 tahun lalu atau 60 tahun lalu, kayak misalnya ya, kita sajikan aja sekarang seperti itu. 15 tahun kemudian, anak-anak yang nonton kartun itu sudah menjadi dewasa dan punya uang. Dan ketika mereka punya uang, mereka akan mengkonsumsi gitu loh. Nah, itu jadi dari kedaerahan itu akhirnya Astro Boy itu tadi menarik ekspor-ekspor yang lain, seperti contoh ramen apa itu ditarik semuanya. Infrastruktur semua ditarik semuanya. Jadi berarti di film-filmnya Mas Bayu bakalan ada bakso Malang dong, bakwan Malang. Jadi ini cerita kerennya tuh gini Mas Sayal. Dulu kan aku bikin film itu di Wisben ini kan di kampung warna-warni di Malang itu ya. Itu sebelumnya itu mungkin masuk ke kampung warna-warni itu cuma 2.000 perak untuk bayar parkir ya, motor ya. Sekarang karena udah ada Wisben dan mungkin masuk gitu, ayo naik ke lokasi syuting Wisben, foto-foto di sana, ini ke sini bayar lagi 5.000, bayar lagi, dan itu dampak keuntungan yang terjadi ketika suatu daerah atau suatu produk itu diangkat dengan kreatif gitu loh. Jadi punya value dia. Nah itu yang pengen saya bangun gitu loh. Nah next-nya ini saya lebih berkarya lebih besar lagi untuk mengangkat Jawa Timur, sehingga apapun yang ada di Jawa Timur saya mau up gitu. Oh Surabaya contohnya. Siapa teman-teman saya yang ada di Surabaya yang punya usaha ini itu gitu. Nah itu aku iklankan di filmku, ketika film ini tayang, orang akan ingatnya Surabaya ketika makan roti ingat Soko itu. Nah itu maksudnya hal seperti itu. Nah itu yang dilakukan Jepang, yang aku pengen coba telaah resep mereka ini. Itu yang dilakukan oleh Korea. Korea itu juga malah ketinggalan sama Jepang. Korea itu baru bangkit itu di tahun 96, 97 baru dia mau mulai kayak ini saatnya nih Korea harus bangkit, karena sebelumnya mereka perang doang gitu sama Korea Utara. Jadi alokasi duitnya itu dialokasikan untuk perang toh. Di tahun 93, 94, 95 itu mereka baru sadar bahwa nggak bisa gini terus, kita harus berubah ini, kita harus berputar haluan ke kreatif gitu loh. Akhirnya mereka membuat mereka dulu masih mencoba-coba membuat drama Korea juga masih kalah sama EPSE. Meteor Garden kan dulu masih kalah tuh, tapi mereka kekeh pengen dicari, di-crack dulu apa nih yang salah nih. Akhirnya mereka punya. Akhirnya sekarang coba lihat mereka booming, dan ketika mereka booming, apa yang mereka juga tarik ke Indonesia, yang mereka juga jual ke Indonesia. 20 tahun lalu mungkin nggak ada loh restoran Korea yang ada di Jakarta. Mana? 25 tahun lalu, 20 tahun lalu, di tahun 90-an nggak ada restoran Korea. Sekarang restoran Korea ada di mana-mana, dan itu yang di awal mereka sajikan adalah produk kreatif berupa drama Korea yang selalu ketika makan itu makannya kimchi. Sekarang kan itu yang aku coba telaah dan aku came up dengan national pride tadi. Ini menarik banget sih. Itu artinya karena empati itu akhirnya membuat Mas Bayu sendiri juga apa-apanya jadi bisa pengen mengembangkan segala sesuatunya itu akhirnya jadi kebangun juga. Nah sama kayak yang dilakukan sama Link Aja ini di usianya yang kedua tahun apa-apa bisa gitu kan. Jadi kita pengen itu bisa, pengen segala macam lah kita dimudahkan gitu. Nah itu buat Link Aja dan juga layanan syariah Link Aja, gue juga mau ngasih tahu kalau Link Aja ini lagi ada banyak banget promo festival apa-apa bisa
yang bisa bikin aktivitas lo jadi makin gampang lagi. Caranya gimana? Lo cuma tinggal download aplikasinya Link aja di Android Play Store dan juga di Apple App Store. Dan Ya, abis itu tinggal ditunggu aja kejutannya seperti apa ya. Tapi ya, kalau kita ngomongin lagi masalah tadi kan kreativitas harus gimana caranya biar kita bisa tetap kreatif gitu supaya bisa ya. berinovasi dan akhirnya mendisrupsi. Nah, itu gimana caranya supaya kita bisa tetap kreatif? Nggak gampang soalnya. Iya, ya itu. Itu juga sesuatu yang namanya manusia itu ada di satu titik juga mereka jenuh itu loh, Mas Ahil ya. Ya paham lah, maksudnya saya pun juga misalnya YouTuber manapun lah, film kreator manapun lah, ada di satu titik mungkin dia jenuh atau apa. Nah itu juga harus diatur gitu loh, nggak yang harus kita menyerah dengan keadaan yang aku buntu nih, ya udahlah nanti aja deh. Jangan gitu loh, karena ketika kita pause, kanan kiri kita itu masih jalan loh. Kalau kita pause lama-lama ya kita ketinggalan mereka, ketinggalan bis kita. Nah itu harus terus berpikir kreatif dengan terus muter lah otaknya. Nah kalau misalnya gini, yang aku sarankan adalah selalu berkolaborasi, karena collaboration is the key ya. Maksudnya saya sebagai orang yang mungkin kuat di gagasan awalnya ya. Ketika aku punya ide, gagasan awalnya seperti ini. Nah harus ada yang sesegera mungkin mengembangkannya menjadi misalnya menjadi apa ya, bentuk awalnya mungkin IP Bible lah ya. IP Bible-nya ini biar lebih konkret gitu loh. Jadi nggak cuma sebuah ide yang tersirat doang gitu, tapi sudah menjadi IP Bible gitu, yang punya ceritanya ntar gimana, desain karakternya nanti gimana gitu, ya kayak gitunya ya, sinopsisnya gimana gitu. Nah ini harus berkolaborasi sih menurut aku. Jadi seperti yang saya lakukan sekarang juga, saya juga bukan perorangan lagi, tapi sudah berentitas lah. Maksudnya yang berpikirnya juga udah berkolaborasi gitu. Oke, jadi intinya adalah sekarang untuk melatih kreativitas adalah dengan terus berkolaborasi, karena kalau kita kolaborasi sama orang, kita akan melihat kreativitas lain dan kita terpacu gitu kan? Benar, bisa dibilang seperti itu juga. Karena kreativitas itu apa ya? Kreativitas itu menyalur. Jadi kita melihat orang kreatif, kita itu jadi punya hasrat juga. Aku juga pengen sifat-sifat kreatif kita juga bangkit gitu loh. Jadi kreatif itu nular gitu loh. Nah, ini satu challenge juga nih sebenarnya untuk orang-orang yang suka berpikir kreatif gitu kan. Ketika dikasih kekuatan super untuk bisa ngapain aja di dunia ini, orang kreatif kayak Mas Bayu itu bakalan ngapain? Wih, kekuatan super ya. Kalau kekuatan super sih aku dari dulu tuh karena nonton film Jumper itu pengen bisa muncul di mana. Ya mau ke Paris aja, di Paris gitu. Tapi nggak ada kaitannya sama kreatif sama sekali ya. Tapi kalau dari aku sendiri sih kreatif, ya apa ya? Kalau misalnya punya kekuatan super ya ini apa? Kalau misalnya kreatif ya pengen diberikan ide-ide kreatif terus menerus lah gitu aja sih. Biar nggak mentok ya? Iya biar nggak mentok terus. Atau punya refresh terus gitu loh saya. Oh iya itu tadi. Ya punya kekuatan seperti Jumper tadi. Kalau misalnya suntuk gitu ya celing ke Paris dulu. Cari inspirasi dulu ya. Bisa bilang seperti itu sih. Ya kayak gitu lah. Gue mah tahu sebenarnya lu bukan nyari inspirasi, lu ngindarin visa. Iya, ngindarin visa. Enak lebih cepat gitu. Ya itu sih. Tapi tadi kita udah ngomongin 2 tahun ke belakang ngapain aja, saat ini juga ngapain aja. Nah kalau 2 tahun ke depan, kira-kira apa nih yang masih pengen dikerjakan atau yang pengen dicapai lagi sama seorang Bayu Skak? Oke, kalau misalnya 2 tahun ke depan, ya yang jelas aku akan terus berkarya ya. Sekarang aku berpikirnya tuh bukan hanya perorangan, bukan hanya kita membuat satuan atau ya cuman project-projectan satuan-satuan gitu, tapi langsung terhadap kita bagaimana langsung mendevelop IP. Kalau perlu kita bisa menjadi IP factory gitu loh. Jadi sehingga terus-menerus menjadi pabrik yang akan menghasilkan IP gitu loh. Berbeda dengan pabrik yang penghasil sepatu gitu ya kan, kelihatan sepatu kan value apa, kalau misalnya kita memvaluasi sepatu segini harganya, tapi kalau IP kan intellectual property yang bersifat intelektual kan juga sulit kan, maksudnya ininya berapa gitu. Nah itu menurut saya menjanjikan ke depannya, karena itu yang sudah dilakukan Jepang, itu yang sudah dilakukan Korea dan berhasil, dan mereka bisa menggaungkan
ini ya apa namanya nasionalisme mereka ya, budaya mereka terhadap sebanyak-banyak negara, dan kita harus belajar akan itu karena tetangga kita yang sudah dekat ini aja udah mulai menggaungkan namanya, seperti contoh Thailand ya, di sini sudah terbuka kita sudah tahu mango sticky rice kayak apa kayak gitu. Nah sekarang saatnya kita yang juga menggaungkan itu gitu. Jadi Indonesia yang besar ini nggak cuma jadi negara yang cuma membeli doang, yang cuma jadi pasar besar yang menggairahkan bagi negara-negara itu, tapi kita juga bisa memproduksi dan kita juga bisa melempar ke mereka agar mereka juga ya inilah apa tukar-tukaran budaya gitu. Nah, berpikirnya IP sih ke depannya, intellectual property. Seperti itu Mas Syahil. Sekarang ayo kita majukan telur gulung. Telur gulung terus angkringan, iya angkringan, bakwan Malang gitu. Kalau misalnya kita mulainya dari sekarang ya, aku optimis kalau misalnya kita mulainya dari sekarang ya jangan kaget kalau misalnya 20 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian di New York itu stand-stand hotdognya bisa diganti sama angkringan gitu ya beberapa. Nah itu aku optimis sih karena ya kita mulainya dari sekarang gitu. Kita bikin film yang bagus, animasi yang bagus. Ini mantap banget. Ternyata ngobrol sama seorang Mas Bayu ini ngebuka pikiran banget loh, asli. Bisa aja Mas Syahil. Diomongin tadi. Tapi luar biasa banget obrolannya. Terima kasih banyak Mas Bayu. Sama jangan lupa juga buat Sobat Link Aja untuk stay tune terus di Instagramnya @linkaja karena kita bakalan live lagi di tanggal 28 Juli nanti nih. Bakalan ditemuin sama sosok inspiratif lainnya yang pastinya kita akan ngebahas topik yang gak kalah serunya juga seperti hari ini. Dan karena Link Aja lagi berulang tahun yang kedua tahun, boleh dong dari Mas Bayu dikasih wish untuk Link Aja. Ya, oke. Jadi Link Aja, aku di sini juga pengguna Link Aja yang setia ya. Mungkin kalau misalnya tadi itu kesibukan aku dan segala macam, mungkin kesenangan aku juga itu ya seringkali ke mall gitu ya, jajan-jajan gitu ya. Kalau misalnya jajan-jajan itu kan ya pengennya yang cepet gitu loh. Kalau misalnya bayar atau apa nggak pengen yang lama-lama, selalu pakai Link Aja. Nah, di rumah itu juga gitu, tagihan semuanya Link Aja gitu loh. Ini bukannya peres-peres ya, tapi beneran terjadinya seperti itu. Tapi saldonya lu yang ngisi sendiri kan Mas, bukan diisi orang kan? Iya dong, saya yang ngisi dong Mas Syahil, yang masa diisi orang. Nah itu dengan ulang tahun yang kedua tahun ini ya saya sendiri di sini mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga kedepannya semakin berinovasi lagi, pokoknya terus menjadi inspirasi dan memudahkan seluruh masyarakat Indonesia untuk bertransaksi itu sih kalau dari saya. Oke. Terima kasih banyak Mas Bayu Skak ngobrol-ngobrol. Terima kasih Mas Syahil. Sehat terus, semoga makin kreatif lagi, ide-idenya makin luar biasa. Sukses untuk filmnya ya. Siap. Terima kasih Mas Syahil. Siap. Kalau gitu Sobat Link Aja, Syahil Mulahela harus pamit, Mas Bayu Skak juga harus pamit. Kita ketemu lagi nanti di tanggal 28 Juli ya. See you. Terima kasih Link Aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.